Di sini saya punya permen namanya KISS, tapi saya kasih begini. Kristus itu setia. KISS. Kristus itu setia. Amin. Kemudian yang kedua saya kasih pantun. Tadi berpantun. Saya tidak jelas saja itu. Pantunnya sederhana aja. Begini pantunnya. Kalau Anda anak kuliah, jangan lupa menggunakan laptop bermerek Asus. Cakap. Kalau Anda sedang susah, jangan lupa datang kepada Kristus. Oke. Baik, kita buka saja langsung dari kitab Yesua. Yesua pasal yang pertama. Yesua pasal yang pertama. Saya akan bacakan semuanya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yesua bin Nun. Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai Efrat besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yesua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yesua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yesua, katanya, segala yang diperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa.
Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sekian firman Tuhan. Saya memberi judul tahun 2021, Generasi Yesua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita orang muda di sini. Tadi Pak Bambang dalam doanya supaya generasi ini menjadi berkat. Dan saya juga mengharapkan kita dalam tahun 2021 kita memiliki sifat seperti Yosua, di mana dia sebagai seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Namun saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu semua pemimpin. Tidak. Tetapi Yosua adalah orang yang disertai Tuhan. Yosua ketika dia ditetapkan Tuhan untuk menggantikan Musa, kuasa Tuhan menyertainya. Apa yang dihadapi oleh Yosua ketika menyeberangi Sungai Yordan? Tantangan pertama adalah Sungai Yordan. Apa tantangan pertamanya? Sungai Yordan. Apa yang terjadi karena bangsa Israel, selain suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Dan Alkitab mengatakan dalam pasal berikutnya, ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, ketika imam-imam saat itu memikul bait suci, tabut Allah di tengah-tengah Sungai Yordan, mereka berada di sana. Air itu berhenti mengalir, stop di hulu, di hilir juga. Kalian tahu berapa musim? Selama musim menuai. Berapa lama itu? 7 minggu. Berapa lama? 7 minggu. Selama musim menuai. Saya cek berapa lama musim menuai untuk gandum? Selama 7 minggu. Air itu berhenti. Bukan 1 hari, tapi 7 minggu. Mujizat yang pertama, tantangan yang pertama dia hadapi, Tuhan menyertai, yaitu Sungai Yordan menjadi kering. Kemudian apalagi ada tantangan-tantangan lainnya. Tentunya tahun 2021 tidak semuanya akan mulus. Kita akan menghadapi tantangan yang tidak pernah kita lihat, kita bayangkan. Tetapi ketahuilah, Tuhan beserta kita. Amin. Nah, tantangan berikutnya ada Yeriko, kota yang kuat, yang besar temboknya, tetapi itu juga diruntuhkan. Haleluya. Apalagi yang berikutnya, kota Ai. Sampai Yosua mengatakan kepada matahari berhenti. Wah, itu baru pertama kali di dalam Alkitab. Matahari berhenti. Tuhan bekerja dalam alam semesta. Tidak tahu bagaimana secara fisika hal itu bisa terjadi. Tetapi ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang mustahil. Sehingga Yosua bersama dengan orang-orang Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka menang atas Yeriko, mereka menang atas Ai. Tetapi kemenangan itu tidak otomatis. Kemenangan itu tidak apa? Saya belum mendengar suara di belakang. Tidak apa? Tidak otomatis. Orang Israel, khususnya ya para pahlawan-pahlawan, harus membawa senjata. Saya tidak mengatakan kita berperang tahun 2021. Apa senjata kita? Apakah Anda memilikinya malam hari ini dalam menyongsong tahun 2021? Apakah kamu punya bekal? Yosua memerintahkan kepada bangsa itu, siapkan bekal. Dalam waktu 3 hari kita akan menyeberangi Sungai Yordan. Apakah Anda punya bekal untuk menyongsong hari esok tahun 2021?
Apakah Anda punya senjata yang Anda gunakan untuk tahun 2021? Karena peperangan kita bukan darah dan daging yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi? Penghulu-penghulu udara yang punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudara dan saya harusnya memiliki itu. Anda pernah melihat dalam Efesus pasal yang kedua, pasal yang ke-6? Apa senjatamu? Mari lihat. Peperangan tanpa senjata artinya Anda sudah kalah sebelum bertempur. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya apa? Dapat melawan segala apa? Tipu muslihat iblis. Iblis itu licik. Bilang kiri kanannya, iblis itu licik. Bilang lagi kiri kanannya, kamu jangan ketipu. Oke, yang muda belum bilang seperti itu, dia saya kuat, saya tidak akan ketipu. Sudah banyak cara iblis untuk menjatuhkan orang. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Miliki seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya tidak punya, kamu baca itu. Yang saya tidak punya, yang saya maksud adalah yang saya kasih ke kamu. Karena Allah yang memberikan itu. Baca apa yang harus kamu punya. Ada iman, ada ketopong dan segala macam, ada baju jira. Kalau satu pun kamu tidak punya, kamu sudah kalah di medan perang. Tahun 2021 kita tidak tahu tantangannya seperti apa. Tapi yang jelas, dunia seperti yang Alkitab katakan tidak lebih baik. Saudara dan saya, tua muda kecil besar, tidak bisa mengatakan saya menolak. Tidak, kita tidak ada pilihan dengan itu. Itu adalah keharusan yang harus kita hadapi. Tapi pesan Tuhan kepada Yosua 4 kali diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa pesan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan gentar. Apapun yang akan kita hadapi, entahkah masalah seperti Sungai Yordan, ataukah masalah seperti kota Yeriko, atau Ai, ketahuilah Tuhan besertamu yang membawa kemenangan. Amin. Tapi harus hati-hati, harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita harus sepadan dengan firman Tuhan. Jangan main-main. Alkitab mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mau melihat perkara yang besar, kudus, persiapkanlah diri saudara dan saya untuk melihat bagaimana Tuhan membela kita. Saya percaya semua kita akan mengalami terobosan demi terobosan di tahun 2021. Tapi kita harus mulai kuatkan dan teguhkanlah hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Amin. Demikian pesan saya untuk mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita selesaikan beberapa jam ke depan. Mari kita berdiri dan berdoa. Oke, saya mengharapkan semua berdiri, berdoa dan tenang. Dengar baik-baik.
Mari kita dengan sikap doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kuasa dan otoritas, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang membawa Yosua kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya bahwa kami umat pilihan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2021. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong, menuntun, memberkati kami selama tahun 2020. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tuntunan Tuhan, dan kami memberikan hati kami untuk diajar oleh firman Tuhan. Kami berikan telinga kami untuk kami bisa mendengar suara Tuhan. Kami rindu kami dikuatkan, dimampukan seperti Yosua yang tidak gentar, tidak kecut. Sekalipun ada kota Ai, sekalipun ada kota Yeriko, sekalipun ada sungai Yordan yang di depan, tapi kami percaya Tuhan kami beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Segala berkat akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta, penguasa surga, kami berdoa. Haleluya.